Sepak kentoro jalan jasa kakale benami pas deiyale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semadi jiwa dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan sebelum memulai, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Semoga di bulan yang penuh berkah ini segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tetap diberikan kesehatan dan rezeki selalu dilancarkan. Amin amin. Dan untuk malam ini kami akan menceritakan sebuah kisah. Jadi sebut saja ini namanya Adi. Dia ini menceritakan tentang pengalamannya selama menjalani ritual pesugihan. Nah, nama ritual pesugihan ini adalah dilakukan di Gunung Kemukus. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu bagaimana ritual pesugihan di Gunung Kemukus ini. Jadi untuk informasi ringan saja, ritual di Gunung Kemukus ini ritualnya dilakukan harus melakukan hubungan intim dengan seseorang yang bukan pasangan resmi kita atau bukan pasangan halal kita. Dan dari pengalaman salah satu teman kita ini, dia ini mengaku sudah memenuhi semua persyaratan pesugihan yang ada di Gunung Kemukus, Jawa Tengah. Dan cerita ini akan menceritakan efek dari setelah melakukan ritual pesugihan ini, efek buruknya yang akhirnya dia sesali di masa yang sekarang. Jadi perkenalkan, namaku adalah Adi. Aku adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Jawa Tengah. Menjadi seorang karyawan yang sudah punya kedudukan, tentu saja hal itu membuat hidupku sedikit lebih tenang. Karena selain semua kebutuhanku sudah terpenuhi, kiriman uang ke orang tua pun selalu lancar dan aman. Nah, hal itulah yang akhirnya membuat kepulanganku ini selalu dirindukan, karena aku pun tahu kehidupan di kampung asalku ini memang bisa dikatakan sangat pas-pasan. Tapi sayangnya Tuhan berkehendak lain. Jadi waktu itu perusahaan tempatku kerja ini tiba-tiba mengalami kerugian yang sangat besar. Karena pemimpin kami ini atau bos kami tersandung sebuah masalah yang membuatnya harus masuk ke dalam penjara. Nah, hal itulah yang akhirnya membuat separuh dari karyawannya itu dikeluarkan karena perusahaan yang sudah tidak lagi sanggup untuk menanggung beban para karyawan gitu. Dan aku adalah salah satu karyawan yang di PHK itu. Nah, saat itu aku memang tidak sengaja ngasih tahu orang tuaku di kampung, karena selain aku ini nggak mau membuat orang tuaku ini sedih, waktu itu aku juga sudah janji ke mereka untuk membangun rumah orang tuaku pas aku sudah pulang nanti. Nah, tentu saja dengan dipecatnya aku saat itu sempat membuat aku depresi dan hilang kendali. Bahkan waktu itu aku juga sempat melakukan percobaan bunuh diri karena tekanan yang ada di hidupku, stres, dan aku ngerasa ini nggak bisa dilalui gitu.
Nah, sampai akhirnya aku pun bertemu dengan salah satu temanku yang dia ini juga keluar dari perusahaan yang sama. Nah, tidak kusangka-sangka berawal dari obrolan kecil kami waktu itu, aku semakin terjerumus ke dalam jurang dosa yang sampai sekarang aku masih sangat menyesalinya. Jadi waktu itu pagi hari. Nah, itu aku sedang membeli makanan di salah satu warung langgananku. Nah, aku bertemu dengan temanku ini, sebut saja ini namanya Wahyu. "Gimana kabarmu, Di?" kata Wahyu gitu. "Wah, berat yuk. Aku ini mau pulang gak ada biaya. Kalau aku gak pulang, orang tuaku nelpon terus," kataku. "Ya sama bro, uangku ini juga cukup cuma buat akhir bulan. Setelah itu gak tahu lagi mau gimana," katanya. "Cari kerjaan lagi yuk," kataku gitu, ngajak. "Ya kamu kan enak mantan supervisor, nah aku apaan? Sulit bro. Ya nggak semudah itu yuk. Perusahaan kita nih sudah jelek namanya karena kasus Pak Bos itu. Jadi aku tuh ngelamar kemanapun juga susah. Kita ini dianggap korup juga. Kemarin aja aku ngelamar di perusahaan sebelah langsung ditolak sama mereka gitu." Terus dia tuh nyeletuk, "Pesugihan aja yuk bro, cepet," katanya. "Enggak ah, males, ujung-ujungnya minta tumbal," kataku santai saat itu. Enggak apa-apa, aku ini ada info tempat pesugihan yang manjur tanpa tumbal," kata Wahyu gitu. Nah, singkat cerita, kami tuh ngobrol dan entah kenapa akhirnya tuh aku terpengaruh. Sampai singkat cerita, akhirnya kami berdua pun mendatangi sebuah tempat yang sangat dipercayai Wahyu ini sebagai jawaban atas semua masalah kita saat itu. Tempat ini adalah namanya Gunung Kemukus. Tapi sayangnya sesampainya aku dan Wahyu di tempat itu dan selesai melakukan ziarah, kami ini sempat bingung karena menurut juru kunci yang menjaga makam, di tempat itu nggak bisa digunakan untuk mencari pesugihan. "Loh, di sini nih tempatnya ziarah mas. Kalau masnya ini mau ada perlu yang lain ya saya nggak ikut campur," kata bapak-bapak itu. Tapi anehnya bapak-bapak juru kunci ini kayak terlihat seolah itu tidak menghiraukan kami sambil nggak sekalipun menatap mata kami. Nah, mengetahui hal itu tentu saja aku dan Wahyu saat itu sempat berdebat bersitegang karena selain jarak kita yang jauh itu, perjalanan ke tempat itu memang menghabiskan persediaan uangku yang saat itu memang sudah sangat menipis. "Loh kamu nih gimana yuk? Kita nih udah jauh-jauh ke sini malah kayak gini. Kamu denger kan tadi, di sini tuh nggak ada tempat pesugihan kayak katamu itu," kataku jengkel ke Wahyu gitu. "Ya nggak tahu aku bro, aku ini dapat info dari temanku. Tapi aku yakin di sini tuh bisa. Kayaknya bapak-bapak tadi tuh nggak mau ngasih tahu," kata Wahyu tetap ngotot. Tapi anehnya ketika kami memutuskan untuk kembali ke mobil dan beberapa lama kami ini melangkahkan kaki ke arah kendaraan, tiba-tiba aku dan Wahyu saat itu dihampiri oleh seseorang yang aku rasa dia ini adalah warga yang tinggal di daerah itu. Dia tuh datang tuh kayak tergopo-gopo gitu. Masnya ini mau kemana?" "Mau pulang pak, ada apa ya?" kataku sopan saat itu. Nah, tiba-tiba Wahyu ini nyeletuk, "Pak, di sini nih kalau mau cari pesugihan di mana sih?" kata Wahyu. Nah, aku tuh yang mendengar hal itu, aku tuh refleks menginjak kakinya Wahyu sambil ngasih tanda kalau apa yang ditanyain sama Wahyu ini nggak sopan gitu. Tapi bapak-bapak ini malah santai terus bilang, "Tenang mas, maksud saya manggil mas-masnya tadi ini juga mau ngasih tahu soal hal itu," kata bapak itu. "Loh, bapak ini tahu dari mana kalau niat kami ini memang mau cari pesugihan gitu?" "Ya udah kelihatan mas dari gelagat kalian. Di sini udah biasa kayak gitu mas." Nah, kita ngobrol santai dan singkat cerita akhirnya kami pun diajak mampir ke salah satu warung yang ada di sekitar komplek makam tempat ziarah tadi. Dan setelah kami mendengar semua penuturan dari bapak-bapak itu, akhirnya aku pun tahu jika di tempat itu memang seringkali digunakan sebagai tempat mencari pesugihan. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah salah satu ritual wajib yang dilakukan oleh para pencari pesugihan adalah
melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan pasangan. Nah, singkat cerita, setelah memantapkan niat, akhirnya aku dan Wahyu pun berniat ikut melakukan semua ritual di tempat itu dengan harapan agar keadaanku ini bisa menjadi lebih baik. Nah, singkat cerita, kami pun mengikuti semua arahan dari bapak-bapak itu. Semua ritual kami lakukan dengan tidak ada satupun yang aku lewatkan. Bahkan saat itu aku pun memang benar-benar berhubungan badan dengan salah satu perempuan yang sepertinya sengaja disediakan bagi para pencari pesugihan seperti kami. Dan boleh percaya atau tidak ya, setelah beberapa bulan aku melakukan ritual itu, secara tidak terduga perusahaan yang sebelumnya menolak lamaranku ini secara tiba-tiba menghubungiku untuk ngasih tahu jika aku diterima untuk kerja di sana. Tentu saja hal itu membuat keadaan ekonomiku seketika kembali membaik, ditambah entah kenapa. Jadi belum lama aku kerja di perusahaan itu, tiba-tiba aku tuh diangkat untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, sayangnya karena semua kesibukanku yang saat itu sangat menyita waktu, akhirnya aku pun tidak ada waktu untuk terus melakukan ritual yang memang harus aku lakukan. Dan aku cuek tanpa memikirkan semua itu. Akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti melakukan semua kebiasaanku, karena aku mikir kalau semua keinginanku ini sudah tercapai, jadi nggak usah lah ritual-ritual lagi gitu pikirku. Tapi siapa sangka setelah aku berhenti melakukan semua ritual itu, aku akhirnya mendapatkan pengalaman yang sampai sekarang tidak bisa aku lupakan. Jadi saat itu malam-malam adalah malam pertama aku kalau merasakan ada hal aneh yang sedang mengawasiku. Jadi malam itu seperti biasa aku tuh pulang lebih malam dari biasanya karena pekerjaan dari kantor yang banyak. Nah, sesampainya aku di rumah, aku langsung rebahan di tempat tidur dan sambil main HP. Tapi sayangnya di tengah-tengah aku mulai ngantuk, tiba-tiba aku tuh mendengar suara wanita yang terdengar menangis terseduh-seduh yang kayaknya suaranya ini gak jauh dari kamar tidurku gitu. Nah, mendengar hal itu tentu saja aku seketika kaget dan segera menoleh ke kanan dan ke kiri. Karena aku pun tahu jika gak ada seorang pun di rumah ini selain aku. Loh, ini kok ada orang nangis gitu pikirku. Nah, aku tuh sambil jalan keluar dan setelah sampai di ruangan tengah rumah, tiba-tiba dengan sangat jelas aku melihat adanya perempuan parubaya yang terlihat duduk di kursi ruang tamu rumah. Nah, ngelihat hal itu, aku tuh langsung menyalakan lampu ruang tamu yang memang saklar lampunya itu kebetulan ada nggak jauh dari tempat aku berdiri saat itu. Aku sambil bilang, loh siapa itu? Gitu. Nah, anehnya ketika lampu ruangan sudah nyala, sosok perempuan yang sebelumnya kulihat tadi itu saat itu tiba-tiba menghilang gitu saja. Karena aku mikir kalau ada orang yang lagi nyusup ke rumah, saat itu pun aku langsung berjalan mengelilingi rumah untuk memastikan jika semuanya baik-baik saja. Dan setelah aku berkeliling dan gak melihat sesuatu yang mencurigakan, akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci rapat semua pintu dan aku kembali ke dalam kamarku. Tapi anehnya di tengah-tengah aku yang kembali rebahan di tempat tidur, malam itu aku mendengar lagi suara tangisan yang kini terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Nah, mendengar hal itu aku pun langsung membuka pintu rumah dengan perasaan yang bukan takut ya, tapi lebih ke kesel. Karena aku mikir ini ada orang yang lagi ngerjain aku gitu. Ini siapa sih yang ngusil, kataku gitu. Nah, tapi karena saat itu aku nggak ngelihat siapapun yang ada di rumah, akhirnya aku pun memilih untuk duduk di ruang tamu dengan tetap menyalakan semua lampu rumahku. Ini kayaknya ada yang aneh di rumah ini. Mending aku jaga di sini aja, kataku gitu sambil duduk di kursi yang ada di ruang tamu.
Dan belum lama aku tuh duduk di kursi itu, tiba-tiba pandanganku itu teralihkan dengan adanya seseorang yang terlihat warawiri di depan rumah gitu. Jadi di depan rumah tuh kayak siluet gitu, sep 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 gitu. Nah, mengetahui hal itu, aku pun seketika kaget bukan main dan aku tuh langsung buka pintu bilang, "Hei, siapa itu?" gitu. Aku teriak gitu. Tapi anehnya ketika aku buka pintu rumah, aku tuh nggak ngeliat adanya orang lain, dan malam itu pas di situ juga aku tuh tiba-tiba mencium aroma busuk yang sangat menusuk. Dan karena aku mengira sumber aroma itu ada di samping rumah, aku pun jalan pelan-pelan ke arah samping rumah dan mengikuti aroma itu yang semakin lama semakin tercium kuat. Dan sesampainya aku di samping rumah, malam itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada sosok makhluk halus yang biasa orang sebut itu dengan sebutan genderuwo. Jadi sosok ini tuh berdiri tegak, tubuhnya besar dan kayak dipenuhi bulu-bulu kayak gorila gitu. Nah, nggak sampai di situ, malam itu aku juga melihat mata dan giginya itu juga berbentuk sangat besar. Dan aku pun aneh, ini aku nggak pernah lihat kayak gini sebelumnya gitu. Nah, saat itu jantungku langsung berdetak cepat, mataku terbelalak dan seluruh tubuh yang kayak itu nge-freeze, gak bisa bergerak. Dan setelah beberapa saat aku ngelihat semua kengerian itu, akhirnya aku pun berjalan cepat masuk ke dalam rumah dengan keringat yang sudah bercucuran gak karuan. Aku lari sampai di dalam rumah, aku langsung ngunci pintu dan lari lagi masuk ke dalam kamar. Nah, aku tuh langsung ke kasur nutupin pakai selimut gitu. Nah, tapi semua itu nggak berhenti sampai di situ. Di tengah-tengah aku masih ketakutan, lagi-lagi aku mencium aroma busuk yang kini tercium kuat dan seolah-olah bau ini bersumber nggak jauh dari tempat tidurku. Dan bener, malam itu aku kembali ngeliat sosok genderuwo itu tiba-tiba berdiri di dalam kamarku. Nah, mengetahui hal itu, aku ini langsung lari keluar kamar dan teriak ketakutan gak karuan. Setan, setan gitu. Aku sambil teriak, sambil keluar kamar dan masuk ke kamar tidur lainnya, karena memang kamar tidur di rumahku ini lebih dari satu. Nah, sampainya aku di kamar satunya, aku pun seketika berbaring dan masuk ke dalam selimut dengan perasaan yang gak karuan gitu, campur aduk. Nah, puncaknya, jadi di tengah-tengah aku masih ketakutan itu, tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang sedang menindih tubuhku dari atas. Nah, merasakan hal itu, aku ini kaget dan aku ini teriak. Aku ini udah gak bisa nahan teriakanku gitu. Tolong, tolong gitu. Aku teriak sambil berusaha membuka selimutku yang saat itu memang sebelumnya aku gunakan untuk menutup tubuhku gitu. Nah, ketika selimutku ini udah kebuka, saat itu aku ngeliat tepat di atasku dan tepat di depan wajahku ada wanita berwajah rusak yang saat itu berbaring memang tepat di atas tubuhku. Berat badannya saat itu sudah nggak bisa lagi kugambarkan. Soalnya ketika sosok itu ada di atas tubuhku, aku ini sangat sulit untuk bernapas, jangankan untuk lari. Bergerak pun saat itu aku udah gak mampu. Wajahnya yang natapku itu dengan kayak sambil air liurnya itu menetes di pipiku gitu. Dan itu adalah saat yang paling menyeramkan yang pernah terjadi di hidupku. Nah, singkat cerita, saat itu aku udah gak mampu lagi ngingat semuanya. Ingatanku tuh hilang gitu. Dan beberapa hari kemudian aku nih ditemukan oleh tetanggaku. Karena menurut tetanggaku ini, aku gak keluar dari rumah sudah dari beberapa hari yang lalu. Nah, ketika aku ditemukan, aku sudah dalam kondisi tidak memakai baju dan seluruh tubuhku ini dipenuhi oleh luka cakaran yang entah dari mana asalnya. Nah, setelah kejadian itu, aku pun akhirnya sakit keras dan tidak lagi bisa bangun dari tidurku. Jadi hari-hariku kuhabiskan ada di tempat tidur dengan rasa sakit yang
kurasakan saat itu memang sepertinya sangat sulit untuk dijelaskan. Jadi pas ketika adzan subuh itu berkumandang, tubuhku ini rasanya kayak sedang ditusuk-tusuk oleh seseorang. Dan setiap jam 10 siang aku ini selalu kedinginan gak karuan dan keringat yang terus bercucuran. Nah ada lagi, jadi setiap maghrib sampai jam 10 malam aku selalu muntah-muntah, dan gak jarang pula muntahanku itu mengeluarkan banyak darah. Dan gak berhenti sampai di situ. Selain setiap malam ini aku gak bisa tidur dengan tenang, di tiap tengah malam itu aku ini seolah didekap oleh seseorang dengan diiringi aroma busuk yang selalu tercium sangat menusuk. Tapi anehnya dengan keadaan yang aku alami saat itu, ketika aku ini dibawa ke dokter, dokter ini menganggap jika gak ada satupun penyakit yang membahayakan yang sedang mengancam nyawaku. Dan akhir cerita, aku pun akhirnya dibawa oleh keluargaku untuk pulang ke kampung halaman. Di sana aku diobati medis, alternatif, dan juga spiritual. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, aku pun berangsur-angsur membaik. Hingga cerita ini disampaikan, aku masih sering sekali merasakan jika setiap malam ini ada seseorang yang sedang menemaniku beristirahat. Dan menurut tetua adat di kampungku, aku ini memang diikuti oleh makhluk halus yang sepertinya datang sengaja untuk menggangguku. Dan semua itu terjadi karena perbuatanku yang datang ke tempat pesugihan dan sudah melakukan sebuah perjanjian dengan setan. Nah sekarang semua hartaku sudah habis seluruhnya. Sejak aku sakit waktu itu, aku langsung dipecat dari perusahaan tempat aku kerja. Semua biaya perawatan ternyata telah menghabiskan semua harta yang telah aku kumpulkan dari hasil pesugihan ini. Bahkan aku ini juga diusir dan tidak diperkenankan untuk kembali ke kontraanku, entah apa alasannya. Dan soal Wahyu temanku itu, terakhir aku ngelihat Wahyu ini ketika aku pulang kerja, dan sekarang aku sudah tidak lagi melihatnya karena memang sakitku ini yang memakan waktu cukup lama, itu sampai 8 tahun lamanya. Dan yang membuat aku kaget adalah aku mendengar kabar jika Wahyu sudah meninggal. Wahyu ini meninggal di dalam kamar mandi tempat dia kerja dengan keadaan telanjang dada. Dan kabar itu tentu saja membawa kesedihan tersendiri bagiku, karena selain dia ini adalah rekanku, aku dan Wahyulah yang telah melakukan sebuah perbuatan yang sepertinya menjadi awal semua kejadian dengan akhir yang tidak mengenakan ini. Dan semoga dengan dibagikannya pengalaman ini, aku sangat berharap tidak ada lagi orang-orang di luar sana yang bernasib sama seperti apa yang aku alami saat ini. Karena pada dasarnya menyekutukan Tuhan adalah tindakan yang sangat tidak bisa dimaafkan. Dan yang seperti kita tahu, Gunung Kemukes ini adalah tempat sakral yang di dalamnya terdapat sebuah makam yang seharusnya itu digunakan sebagai tempat ziarah dengan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan praktek-praktek pesugihan yang ada di tempat itu semuanya itu adalah tipu daya setan yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. Demikian cerita ini kami sampaikan, semoga cerita ini bisa menemani hari-hari kalian. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadikan kita lebih baik lagi untuk berhati-hati dalam menjalani hidup dan tidak berputus asa pada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah baik buruknya. Kami mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.